Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat gundul mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujen bersama syarahnya. Sudah di halaman 90. Qala al-musannifu asy-syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslul awwalu fi huquqi zaujati 'ala zauji. Bermula pasal yang pertama itu pada menjelaskan hak-hak istri terhadap suami. Hak-hak yang mesti didapati oleh istri yang wajib kepada suaminya. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama fi bayani huquqi zaujah pada menjelaskan hak-hak istri al-wajibati. Yang wajib ianya hak, yang wajib ianya hak ala zauji kepada suami. Ini yang harus suami lakukan untuk istrinya. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala fi suratin Nisa dalam surah An-Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan olehmu hai para suami akan mereka para istri bil ma'ruf dengan yang baik. Nah, bil ma'ruf maknanya bil adli. Dengan adil fil mabit dalam bermalam. Cerita banyak istri kan. Adil dalam bermalam, wan nafakati adil dalam nafkah, wabil ijmali fil qauli dan dengan memperindah dalam perkataan, ngomong baik, perkataan yang tidak menyakiti. Waqala dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala fi suratil Baqarah dalam surah Al-Baqarah, walahunna, walahunna dan bagi mereka para istri, walahunna hak para istri, lahun kan lam, untuk mereka para istri alal azwaj wajib kepada suami mislul ladzi itu seperti alladzi lahum yang ada ya bagi mereka para suami. Artinya mislul ladzi seperti alladzi bagi mereka suami alaihinna atasnya perempuan, atasnya istri minal hukuki daripada hak-hak fil wujubi dalam kewajiban wastihqaqil mutalabati alaiha dan dalam berhak meminta atasnya hak, dalam berhak meminta atasnya hak. Artinya sebagaimana istri punya kewajiban dan hak, suami juga punya kewajiban dan hak. La fil jinsi bukan pada jenis, bukan pada jenis, bukan sama pada jenis pekerjaan maknanya. Misalnya istri cuci piring bukan berarti suami harus cuci piring, enggak. Sama punya tugas masing-masing. Bil ma'ruf dengan cara baik. Bima yustahsanu syar'an dengan sesuatu yang dianggap bagus akan dengan suatu syar'an pada agama. Apa sesuatu yang bagus itu min husnil asyrah dari bagus pergaulan, tarkid darari minhum tinggal membahayakan memudaratkan dari mereka para suami dan dari mereka para istri. Qala Ibnu Abbas berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna dzalik bermula makna demikian itu anni uhibbu. Sesungguhnya aku itu uhibbu, aku suka an atadzayyana bahwa aku berhias li imraati untuk istriku kama tuhibbu sebagaimana tuhibbu suka ia. Ana uhibbu. Aku suka bahwa aku berhias untuk istriku. Kama tuhibbu. Sebagaimana engkau suka. Ini kata Ibnu Abbas kan. Sebagaimana engkau suka, wahai orang-orang sahabatku. Antatadayyana. Bahwa berhias ya untuk diriku. Atau kembali ke perempuan. Kama tuhibbu. Sebagaimana suka ianya istri. Antatadayyana. Bahwa berhias ya untuk. Aku suka berhias untuk istriku. Sebagaimana istriku juga suka berhias untukku. Nah, ini kita baca syarah. Faslul awal, pasal yang pertama fi huquqi zaujah pada hak-hak istri terhadap suami. Qauluhu fi bayani huquqi zaujatil wajibati 'ala zauji. Waqad jama'a ba'dhum tungguh telah mengumpulkan oleh sebahagian mereka ma akan sesuatu yang wajib ya sesuatu bagi istri. Hak-hak istri apa sih hak-hak istri? Ini ada ulama yang bikin nadhamnya faqala berkata ianya ba'dhum. Hukukun ila zaujati sab'un tarattabat bermula hak-hak kepada istri itu ada 9. Ada 7, khamsun, sittun, sab'un ada 7. Tabat yang terjadi ianya hak ala zauji yang terjadi ianya hak ala zauji kepada suami. Ada 7 hak istri yang wajib kepada suami. Fahfaz adaha bibayanin.
maka hafal olehmu akan bilangannya 7 dengan jelas. To'amon, satu to'am memberi makan. Udumon memberi lauk. Suami memberi makan istri, memberi lauk kan. Kemudian kiswatun dan memberi pakaian. Suma maskanon dan tempat. Wa alatu tantif alat kebersihan. Mataon dan benda-benda tertentu hiasan-hiasan. Libunyanen. Mataon perhiasan untuk rumah. Perabotan rumah. Nah itu. Waman sya'nuhal ikhdam dan bermula siman yang sifat nyaman. Ini istri. Waman dan istri-istri yang sya'an. Yang sifatnya si istri itu ikhdam. Dilayani. Fi baiti ahliha di rumah keluarganya istri. Kalau istri tadinya sebelum dia menikah dengan kita dia punya pembantu. Biasanya dilayani di rumahnya. Tuan jadi ratu. Kita suami juga harus menyediakan pembantu. Bermulaman yang bermula sya'annya siman itu ikhdam dilayani. Fi baiti ahliha di rumah keluarganya ala zaujiha itu sabit di atas suaminya. Jawabannya ini fahkum. Maka hukumkan olehmu dengan pelayanan si insan ala zaujiha wajib atas suaminya. Maknanya kalau istri biasanya dikhadam, dilayan di rumahnya, begitu dia jadi istri kita, wajib juga kita sediakan pelayannya. Intaha diambil dari kitab Tuhfatul Ibad. Qauluhu fi surat Nisa ayat 19. Ai bil adli. Nah, apa makna tadi wa ashiruhunna bil ma'ruf? Perlakukan istrimu dengan ma'ruf. Apa ma'ruf? Ay, bil adli. Beliau maknai ma'ruf ini adil. Fil mabit dalam bermalam, wa nafakah, nafakah, wal ijmal, dan dalam memperindah dalam perkataan. Fi marah labid, dalam kitab marah labid, di sana tertulis wafihi. Wafihi badal. Wafihi badalun, ay bil adli. Wafihi badalun, ay bil adli, ay nasofa. Oh, dan dalamnya marah labid itu ganti ay bil adli, ay nasofa. Ternyata dalam kitab tafsir Marah Labid, tafsir Syekh Nawawi, beliau memaknai wa ashiruhunna bil ma'ruf di sana bukan bil adli tapi ain nasofah. Nasofah. Waslu hadza tafsir li Dzajjaj fi ma'anil Quran. Bermula asal ini tafsir, tafsir bil ma'ruf dengan adil itu milik Az-Zajjaj dalam kitab Ma'anil Quran. Wana kalau dan menukilkan akannya tafsir oleh Al-Wahidi dalam Wasit dan oleh Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib dan oleh selain keduanya. Qauluhu fi suratil Baqarah tadi kan? Di suratil Baqarah. Qauluhu fi suratil Baqarah. Beliau kenapa menulis ini? Mau bilang ayat 228. Walahunna kan? Walahunna. Walahunna masalul ladzi mislul ladzi alaihinna. Bagi perempuan itu ada hak sebagaimana dia punya kewajiban. Minal hukuk ini. Alaihinna minal hukuk fil wujub. Qauluhu minal hukuk bayan limisli. Apa itu misil? Dan bagi suami di atas mereka istri dari hak. Ini susah kita baca kita ini, banyak tali ya. Walahunna dan bagi para istri di atas suami itu seperti hak-hak yang untuk mereka suami di atas mereka istri. Apa itu misil? Dari hak. Jadi minal hukuk bayan kepada misil. Wahya ibaratul khatib. Wahya dianya dianya itu ibarat khatib syarbaini. Ibarat di matan tadi itu persis seperti ibarat khatib Syarbini dalam Sirajul Munir. Bermula ibarat Baydawi, ay walahunna hukukun ala rijali mislu hukukihim alaihinna ini. Bermula ibarat Syekh Baydawi dalam tafsir beliau, beliau langsung walahunna. Walahunna bagi mereka itu ada hak-hak di atas lelaki-lelaki di atas suami. Apa hak itu? Mislu seperti hak mereka suami atasnya para istri. Qalal Kunawiyu, Syekh Kunawi berkata dalam hasyiahnya, qaulu walahunna hukukun ala rijal, walahunna bagi perempuan itu ada hak atas suaminya. Itu fihi. Dalamnya perkataan itu mengisyarat ala annal misla, bahwa sungguh misla, kalimat misla, itu sifat bagi mausuh mahdhuf. Bahwa dianya mausuh mahdhuf itu hukukun. Hukukun. Kenapa juga kalau mislu kalau mislu dalam ayat tadi naai kepada hukukun, hukukun jamak. Kenapa nggak pakai jamak? Nah, wa ifraduhu dan bermula diifradkannya mislu itu likaunihi karena keadaan mislu itu masdar pada asal masdar kan nggak dijamak kan. Mana nggak dijamak zaidun adilun, zaidani adilun juga.
Az-zaiduna adlun, nah, gitu. Qauluhu fil wujub, hak pada wajib dan pada berhak meminta di atasnya hak, bukan pada jenis. Nah, ini beliau menjelaskan. Wa ibaratu sirajul munir. Formula ibarat kitab Sirajul Munir. Fa in qila, maka jika dikatakan mal muradu bil mumasalah, apa yang dimaksud dengan mumasalah? Apa yang dimaksud dengan mumasalah? Tadi kan misil, sebagaimana istri punya hak, haknya juga suami punya punya hak yang sama, mislu. Seolah-olah mislu kan sama persis. Tapi kalau suami wajib bekerja untuk menafkahi istri, seolah-olah istri wajib bekerja untuk suami misalkan, kayak masalah kan sama persis. Oh, enggak begitu maksudnya. Nah, jadi mislu itu perlu pembahasan khusus. Bagi mereka istri di atas suami itu mislu persis kan? Seolah persis. Jadi persis di sini bukan dalam jenis, bukan. Enggak jenis pekerjaannya sama enggak. Ini beliau menjelaskan. Bermula ibarat Sirajul Munir, maka jika dikatakan mal muradu bil mumasalah, apa yang dimaksud dengan mumasalah? Ujiba dijawabkan bi annal murad, dengan bahwa yang dimaksud itu annalahunna. Bahwa sungguh hak-hak istri, bahwa sungguh bagi istri itu ada hak-hak di atas suami. Mislu hukukim sebagaimana hak-hak mereka suami atasnya istri. Hak fil wujub dalam kewajiban. Kakil mutolabah dalam hak berminta di atasnya hak. La fil jenis bukan pada jenis. Sama. Kedua-duanya punya hak dan kewajiban. Tapi haknya berbeda, kewajibannya berbeda itu. Nah, itu maknanya. Jadi punya hak. Idh laisal wajibu ala kullin minhuma min jinsi ma wajib ala al-akhar. Karena tidaklah yang wajib kepada tiap-tiap dari keduanya, suami istri, tidaklah yang wajib kepada tiap-tiap dari keduanya itu dari jenis mah yang wajib ia nyama kepada yang lain. Kan kewajiban sama-sama wajib, tapi wajibnya berbeda. Kalau ghasalat siabahu jikalau mencuci ianya si istri akan pakaiannya suami. Au khabazat atau membuat roti ianya si istri untuknya suami. Lam yalzamhu niscaya tidak wajib akannya suami ayyaf ala bahwa memperbuat ia akan seperti demikian. Bukan berarti istri masak atau suami masak atau istri kan enggak kan? Nah, suami wajib menafkahi, istri mungkin mau masak, nah, itu maksudnya. Walakin yuqabiluha ma bima yaliku birijal, tapi melawan, membalas akannya si istri dengan sesuatu yang layaknya dengan laki-laki. Qauluhu wastihkakil mutalabah atfu tafsirin lil wujub. Ini ataf tafsir bagi wujub. Apa makna kewajiban? Makna kewajiban boleh diminta kalau dia tidak melaksanakannya kan? Dari kewajiban, dari hak dalam kewajiban, dalam berhak meminta di atasnya hak. Jadi wajib maknanya berhak untuk diminta. Suami nggak memberi nafkah kepada istri, istri boleh minta kah? Qalahu berkata akannya bahwa istihqaqil mutalabah itu antah tafsir oleh Syekh Kunawi dalam Hasyiah Baydawi. Qauluhu min husnil aisyarah wa tarkid darar. Nah, dari bagusnya pergaulan dan meninggalkan memudarat. Ai wa nahwi dzalik dan seumpama demikian. Surat Munir. Qaulu asyara ila annahu mengisyarah ianya firman tadi. Oh bukan. Qauluhu radhiyallahu anhuma. Tadi beliau menambah mana tadi? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, radhiyallahu anhu apa maknanya? Jadi qauluhu radhiyallahu anhuma mengisyarah ianya musannif kepada bahwa sungguh hal dan sya'an yang bagi sepantaslah bagi tiap-tiap orang yang menyebut ia akan sahabat abuhu yang bermula bapaknya itu sahabat juga ayakula berkata ya radhiyallahu anhuma. Intaha dalilul faid. Ada beberapa orang sahabat ya yang sebahagian ulama, nah, beberapa orang sahabat yang sebahagian ulama tidak membacakan radhiyallahu karena banyak dalil menyatakan tentang bermasalah. Nah, saya baca dalam Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Qumari juzuk 16 halaman 268. Ada 5 sahabat di sana yang saya ingat termasuk Muawiyah, kemudian Mughirah, Abi bin Syu'bah, kemudian siapa? Samurah bin Jundub dan beberapa dua lagi lupa saya. Qauluhu qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makna dzalik ay akhrajahu mengeluarkan akan ini ucapan Ibnu Abbas oleh At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari dan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lanjut. Walir rijali alaihinna darajah dan bagi laki-laki di atas mereka perempuan para istri itu ada satu derajat.
Dan bagi laki-laki di atas mereka para istri itu tambah satu derajat. Ai fadilatun punya satu keutamaan fil haqqi dalam hak apa min wujubi taati. Nah dari wajib taatnya istri untuk suami. Nah, ini kelebihan ya. Tadi punya hak, istri punya hak, suami punya hak, istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Coba kalau digabung semuanya, laki-laki punya satu kelebihan lagi dibanding istri. Nah, bagi laki-laki, bagi suami di atasnya istri itu ada satu derajat, ya, nah, satu fadilah dalam hak apa fadilah itu atau hak itu min wujubil taati. Nah, wajib taatnya istri baginya suami. Suami kan nggak taat kepada istri, istri yang taat kepada suami. Kenapa? Lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri karena yang telah mereka berikan, yang telah suami berikan akannya mah untuk mereka para istri, apa mah itu minal mahri dari mahar. Wa ili infakihim fi masalihin karena infaknya para suami pada kemaslahatannya para istri. Nah, tadi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum annahu bahwa sungguhnya Abi Hurairah berkata ya qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan bermula yang paling sempurna orang beriman nisbah iman itu ahsanuhum khuluqa yang paling bagus mereka nisbah akhlak. Wa khairukum khairukum linisaikum dan bermula sebaik-baik kamu itu yang paling baik kamu bagi istrinya. Rawahud Tirmidzi meriwayatkan akan ini oleh At-Tirmidzi. Waqala Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih ini adalah hadis hasan sahih. Qauluhu ay fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum ilah. Bermula ibaratnya Syekh Nawawi fi Marah Labid dalam tafsir Marah Labid ay fadilatun fil haqqi satu keutamaan dalam hak. Di anna hukukahunna karena hak-hak suami di atasnya istri. Nah, lianna karena hak-haknya suami, karena hak-haknya suami, karena hak-haknya suami. Kenapa suami punya kelebihan dalam hak? Karena segala hak-hak mereka suami itu di atas mereka para istri dalam diri mereka istri. Dan karena hak-hak mereka istri di atasnya suami itu pada mahar dan nafkah. Karena hak-hak mereka suami atas istri itu pada dirinya. Jadi hak suami dari istri berkaitan dengan diri, dengan badan istri. Dan hak-hak istri di atas suami itu pada mahar dan nafkah kan? Nah, bukan pada badannya. Nah, itu titik dulu ini panjang banget ini. Sudah sahur di sini. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.